Teman-teman pecinta cerita epik Swallowed Star. Sebelum kita masuk ke kisah seru Luo Feng hari ini, untuk klik tombol subscribe, aktifkan juga lonceng notifikasi, dan beri like pada video ini. Dukungan kalian sangat berarti. Ya, aku semakin semangat membuat video lanjutan. 77. Nuo Lanshan. Benua Yanji adalah benua utama yang sangat besar, dikelilingi oleh banyak fragmen besar lainnya. Meskipun beberapa di antaranya disebut fragmen, beberapa di antaranya masih membutuhkan waktu hampir 2 bulan untuk terbang melewatinya sepenuhnya. Bisa dibayangkan betapa besarnya mereka. Swing! Cakram hitam itu terbang di atas sebuah fragmen. Benar-benar besar sekali. Lo Feng berdiri di ruang kendali dan memandang benua luas tak berujung di bawah. Ini baru sebuah fragmen, namun aku tidak bisa melihat ujungnya. Lo Feng, sesuai penanda di peta, benua utama dinamai nomor 1. Kita saat ini terbang di atas nomor 9, dan diameter terbesarnya sekitar 900 miliar kilometer. Jalur yang kita ambil sekarang adalah dekat tanda 700 miliar kilometer. Bahkan jika kita mempertahankan kecepatan 290.000 km per detik, masih akan memakan waktu sebulan untuk melewati area ini. Suara Babata bergema di dalam ruang kendali. Lo Feng mengangguk. Sebenarnya saat berada di bintang hancur, tim Lo Feng selalu terbang dengan kecepatan cahaya dalam jarak beberapa hari. Namun benua nomor 9 ini membutuhkan waktu sebulan untuk terbang melaluinya sepenuhnya. Sangat cocok menjadi medan pertempuran bagi para prajurit. Pasukan yang dipimpin Uding? Hehehe, ini ras merah gelap. Ini pertama kalinya aku melihatnya. Imut seperti yang ada dalam ingatan warisan. Hanya dari penampilannya, sulit membayangkan bahwa mereka benar-benar menakutkan. Yang Uding pejabat. Saat terbang di atas benua 9, melalui perangkat pemindainya, Lo Feng dapat dengan jelas melihat banyak tim di area 1 miliar kilometer di sekitarnya. Seperti yang dia duga, benua 9 ini, meskipun hanya sebuah fragmen, itu sangat besar dan memiliki banyak prajurit yang tersembunyi di dalamnya. Banyak tim prajurit ras lain, level mereka jelas jauh lebih kuat daripada di bintang hancur. Setidaknya yang abadi sering dilihat. Lo Feng terpesona olehnya. Setelah beberapa saat, dia tidak lagi repot-repot memeriksa setiap tim. Hanya memerintahkan, Babata, kau yang bertanggung jawab atas perangkat memindai. Beritahu aku jika ada sesuatu yang terjadi. Dia kembali ke ruang istirahatnya. Ruangan itu terbuat dari paduan F9. Tentu saja itu salah satu dari yang mulia Meng Weina setelah pertempuran yang tak terhitung. Setelah terbang selama setengah bulan di atas benua 9, di ruang istirahat, Lo Feng duduk sebersila. Lo Feng, Babata berseru mendesak dari dalam. Ada apa? Tanya Lo Feng. Cepat ke ruang kendali, kata Babata. Kau sengaja menyembunyikan sesuatu. Lo Feng senyum dan berjalan menuju ruang kendali. Simulator eksternal menyala di dalam ruang kendali. Lo Feng melihat ke bawah dan terkejut. Babata, kenapa kau menghentikan kapal? Kita berencana masuk ke benua utama. Tapi kenapa kau berhenti di udara di atas benua 9? Hehehe, Babata tertawa aneh. Wing. Sebuah proyeksi muncul di depan Lo Feng dan di atasnya ada gambar manusia. Dia mengenakan zirah twin hijau tua dengan telinga runcing dan matanya berkilau cahaya merah seperti ular berbisa. Gambar itu membuat orang lain merintih. Nuo Lanshan. Lo Feng terkejut. Babata, kenapa kau menunjukkan fotonya? Jangan bilang. Mata Lo Feng berkilat. Hehehe. Selamat, kau menebak benar, kata Babata bangga. Kau benar-benar menemukannya. Lo Feng terkejut, bahkan sekarang dia masih tidak berani mempercayainya. Betapa luasnya perang wilayah luar, meskipun dia terbang melewati area-area besar dan memindai semuanya, itu masih hanya sebagian kecil dari seluruh medan pertempuran. Dan dia benar-benar menemukan Nuo Lanshan. Ini takdir. Kapal itu terbang di udara di atas benua 9, dengan perangkat pemindai menyala, meskipun ada beberapa tim manusia, tidak ada yang istimewa. Namun baru saja, tiba-tiba perangkat itu menemukan Nuo Lanshan dan aku langsung mengenali sinyalnya. Jadi aku menghentikan kapal. Dulu untuk mendapatkan harta bumi, dia menggunakan banyak taktik licik. Kau dan keluargamu hampir mati di tangannya. Dan sekarang bisa bertemu dengannya di sini. Menurut apa yang dikatakan penduduk bumi, ini adalah campur tangan ilahi. Mata Lo Feng berkilat dingin. Nuo Lanshan, saat itu dia telah mengirim tim tingkat bintang ke bumi untuk menggunakan kekuatan dan mengancam bumi, di mana banyak manusia tewas, dan dia memaksa para elit bumi keluar dari markas mereka, serta menghancurkan banyak markas sebagai ancaman.
Beruntung Lo Feng menjadi lead pemimpin bumi pada waktu yang tepat, dan menggunakan hukum Gunung Naga Hitam untuk mengusirnya. Keluarga Nuolanshan tidak puas, dan secara diam-diam mengirim tim elit khusus untuk dengan cepat menangkap semua pemimpin bumi beserta istri Lo Feng, Su Jin, dan saudaranya Lo Hua sebagai sandera. Banyak taktiknya Valir. Ia ingin menghuncur Momo Fangdan namun selalu tertahan oleh Lo Feng. Ia bahkan mengirim 2 orang prajurit tingkat universum ke sana, di mana salah satunya tewas dan yang lainnya menjadi budak jiwa Lo Feng. Akhirnya karena insiden di dunia dalam dunia, Lo Feng telah mendapatkan prajurit yang kuat untuk membunuh Nuolanshan. Namun dia telah melarikan diri ketakutan dan langsung pergi ke perang wilayah luar. Banyak hal terjadi secara beruntun. Jika salah satu dari mereka berantakan, jika Lo Feng menjadi pemimpin bumi lebih lambat, bumi akan hancur lebur dengan korban jiwa dan luka tak terhitung. Jika Lo Feng tidak berhasil menyelamatkan keluarganya, mereka mungkin akan mati secara tragis. Nuolanshan, Lo Feng penuh niat membunuh. Kita belum bertemu selama lebih dari 4.000 tahun. Aku ingin tahu seberapa kuat dirimu sekarang. Babata, Lo Feng memerintah. Pindai di mana Nuolanshan berada, dan proyeksikan. Ya, sebuah proyeksi muncul segera di udara, dan itu menampilkan adegan pertempuran yang mengejutkan. Di satu sisi ada manusia dengan 2 uding, sekitar 200 penguasa sektor, hampir 2.000 penguasa domain, dan hampir 20.000 tingkat universum. Sisi lain adalah ras iblis yang dipimpin oleh 1 iblis uding. Itu adalah yang abadi bersisik sepenuhnya, dengan 4 kuku tebal, yang memiliki lapisan zirah tipis di tubuhnya, dan 2 kepala jahat. Salah satunya memiliki mata emas dan yang lainnya perak. Iblis abadi yang kuat ini bertarung dan menekan 2 orang manusia yang abadi. Secara bersamaan, para penguasa sektor, penguasa domain, dan tingkat universum ras iblis, yang jumlahnya ribuan memiliki segala macam penampilan. Yang terkecil berukuran 10 meter, sementara yang terbesar mencapai 32 kilometer. Dengan ribuan dari mereka, kekuatan mereka sepenuhnya menekan sisi manusia. Di antara hampir 200 penguasa sektor di pihak manusia, ada 1 siluet manusia, Nuolanshan. Penguasa sektor tingkat 3, Lo Feng menatap dari ruang kendali namun hanya bisa melihat kabut dan bukan adegan pertempuran itu sendiri. Setelah itu dia mendongak melalui proyeksinya dan mengejek. Mereka telah mengirimkan sinyal mara bahaya langsung kepadanya. Sinyal mara bahaya dikirimkan ke semua sekutu di sekitarnya dalam area 10 miliar kilometer. Lo Feng menyadari jaraknya dari pertempuran bahkan bukan 100 juta kilometer. Namun karena perangkat pemindainya canggih, itu telah memblokir pihak lain untuk memindainya. Oleh karena itu mereka tidak dapat mendeteksinya. Namun pihak manusia memiliki sistem militer yang memberitahu mereka ketika ada sekutu di dekatnya. Lo Feng, puding dari pertempuran di bawah meminta panggilan, kata Babata. Terima, Lo Feng mengangguk. Kirim ke komputer kuantum lenganku. Layar menampilkan seorang pria di jubah putih yang memiliki ekspresi mendesak. Sekutu, tolong bantu kami. Pemindai kami tidak dapat mendeteksi Anda, tetapi sistem militer telah mendeteksi penanda Anda. Anda seharusnya lebih kuat dari kami. Dan dengan kami berdua uding, kami seharusnya dapat menghadapi iblis uding. Mohon datang dan bantu kami. Kami hampir tidak bisa bertahan. Tingkat universum, penguasa domain, dan penguasa sektor yang lebih rendah, semua hancur dan melarikan diri ke segala arah. Penguasa sektor mungkin bisa melarikan diri, tetapi tingkat universum dan penguasa domain memiliki peluang sangat rendah. Kita semua manusia, tolong bantu kami. Lo Feng mengangguk. Pak, dia menutup panggilan itu. Nuolanshan itu memang licik. Lo Feng melihat situasi pertempuran. Sebagai penguasa sektor tingkat 3, tentu saja dia tidak akan menghadapi prajurit puncak penguasa sektor sendirian. Tentu saja penguasa sektor lain akan membantunya. Sepertinya hubungannya dengan yang lain tidak buruk. Jika ini terus berlanjut, dia mungkin melarikan diri, dan banyak tingkat universum dan penguasa domain mungkin akan mati. Lo Feng menggirangkan kepalanya. Zirah hitam dengan cepat meluas pada tubuhnya, helm hitam menutupi kepalanya, dan bot menutupi kakinya. Secara bersamaan papan Lo Funci dan perangkat pelindung dewa yang berukuran setengah meter muncul di bawah kakinya, serta perisai dewa binatang emas yang indah setinggi hampir 2 meter. Binatang bertanduk emas tidak membutuhkan perlengkapan dewa. Aku akan membiarkan tubuh manusia menggunakannya, pikir Lo Feng. Papan Lo Funci dan perangkat pelindung dewa. Ini adalah perlengkapan yang akan dia gunakan untuk bertempur di sini. Gebru. Pintu kabin terbuka, dan dia dengan cepat terbang keluar. Dia melesat ke bawah. Tinggi di udara di atas pegunungan, manusia dan iblis bertabrakan. Terlihat patung-patung kuno besar di dalam pegunungan. Ini ditinggalkan oleh penduduk asli benua Yanchi. Namun selama triliunan tahun, penduduk asli itu sudah tidak ada lagi. Meskipun patung-patung itu memiliki beberapa energi aneh, sebagian besar hancur total. Saudara kedua, kita tidak bisa bertahan lebih lama, kata Nuolanshan dengan mendesak. Kita akan kalah. Bersiaplah untuk melarikan diri. Saudara kelima, cepatlah pergi. Saudara kelima, kau hanya penguasa sektor tingkat 3. Jika kau bertemu penguasa sektor puncak, kau pasti akan mati. Banyak tingkat universum dan penguasa domain telah berbubar. Cepatlah pergi. Kami harus memberi kau waktu yang cukup. Saudara kedua, kalian semua. Nuolanshan cemas. Teruskan. Kami tidak akan mati. Di tengah pembantaian,
Nuolanshan menunjukkan ekspresi kesakitan dan berpikir dalam hati. Ini sudah ke-63 kalinya melarikan diri dalam perang wilayah luar. Seseorang benar-benar bertemu rekan hidup atau mati di sini. Tanpa mereka aku tidak akan bisa bertahan sampai saat ini. Sayang sekali, hubungan lebih dari 1000 tahun mungkin akan berakhir begitu saja. Saat Nuolanshan bersiap untuk melarikan diri, sebuah energi kuat turun dari atas. Au! Sebuah lolungan bergema di seluruh daratan dan langit. Sebuah siluet burung raksasa indah melesat dawang turun dan mengejutkan kedua belah. Sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Aku mau jujur ke kalian. Menerjemahkan novel seperti Swallowed Star ke bahasa yang lebih enak dibaca, itu nggak mudah. Kalian yang pernah baca terjemahan Inggris ke Indonesia di situs-situs pasti paham. Kadang bahasanya aneh, kalimatnya berantakan, sampai bikin bingung sendiri. Makanya, aku coba bikin versi yang lebih baik. Versi yang bahasanya lebih rapi, lebih mudah dimengerti, tapi tetap seru dinikmati. Tapi ya, jujur, itu semua butuh waktu, tenaga, dan semangat yang besar. Jadi kalau kalian suka dengan video ini, aku mohon banget, bantu dengan klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Dukungan kecil dari kalian benar-benar berarti dan bikin aku semangat buat lanjut nerjemahin bab-bab berikutnya. Sampai ketemu di bab selanjutnya.